Krisis energi masih akan terus menghantui Eropa meski pemerintah benua biru telah mengambil langkah-langkah dukungan energi. Beberapa pejabat menyebut kebijakan dukungan itu akan sangat sulit dilakukan. Berbicara di sela-sela pertemuan IMF dan Bank Dunia di Washington, seorang pejabat senior zona euro mengatakan tekanan politik untuk memuaskan pemilih dalam menghadapi melonjaknya harga energi lebih kuat daripada perhitungan makroekonomi. Ini kemudian menyulitkan implementasi kebijakan fiskal dan moneter. Jika sekitar 2/3 inflasi berasal dari kelanjutan pasokan energi eksternal, bukan dari permintaan yang berlebihan, akankah pengetatan kebijakan fiskal menyelesaikan? Tidak, kata seorang pejabat senior zona euro dikutip dari Reuters Senin 17 Oktober 2022. Bagi politisi ini adalah situasi yang sangat sulit. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana merekonsiliasi aspek kebijakan moneter dan fiskal, dan pada akhirnya semua orang melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi pemilih mereka. Eropa sendiri mengalami inflasi yang tinggi dimotori oleh krisis energi. Krisis ini disebabkan kelangkaan bahan bakar dan juga menaikkan harga energi akibat embargo Eropa atas pasokan dari Rusia sebagai penentangan dan aksi Moskow di Ukraina. Komisaris Ekonomi Uni Eropa, Paolo Gentiloni, pada September lalu mengatakan, stimulus ekonomi yang diberikan oleh para pemimpin terkadang justru memperparah inflasi yang saat ini sedang diperangi. Gentiloni tahu sangat sulit karena ketika Anda memperkenalkan suatu ukuran kecenderungan untuk meninggalkannya tidak dapat dihindari dan sulit untuk membatasi dukungan Anda pada kelompok-kelompok tertentu. Seorang pejabat lainnya mengatakan saat ini Eropa sedang berusaha untuk mengambil tindakan bertarget dari sementara. Namun istilah ini masih diperdebatkan oleh para menteri keuangan zona euro. Menargetkan bisa berarti menargetkan yang termiskin di masyarakat, tetapi bisa juga berarti menargetkan akar masalah yang berarti harga energi tinggi. Sementara itu, juga rumit jika menaikkan upah minimum atau kesejahteraan untuk membantu yang paling miskin itu akan tetap seperti itu. Pemerintah Barat mendapat kritikan keras terkait kasus energi di dunia saat ini. CEO perusahaan energi Chevron Mike Wirth mengungkapkan kondisi telah diperburuk dengan adanya transisi energi hijau. Menurutnya, hal ini akan menyebabkan lebih banyak volatilitas, lebih banyak ketidakpastian, dan lebih banyak kekacauan. Wirth mengatakan jika orang ingin berhenti mengemudi, berhenti terbang, itu pilihan masyarakat dan dia tidak berpikir kebanyakan orang ingin mundur dalam hal kualitas hidup mereka, di mana produk kami memungkinkan itu. Ia juga menegaskan bahwa transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi hijau sangat prematur, sehingga memicu konsekuensi yang tidak diinginkan seperti masalah pasokan energi yang sudah tersebar luas di Eropa dan muncul di California. Wirth melakukan bahwa meskipun energi terbarukan banyak diinvestasikan oleh pemerintah barat selama 2 dekade terakhir untuk mengkolaborasikan jaringan, pada kenyataannya persentase bahan bakar fosil masih besar untuk pembangkit listrik. Percakapan tentang energi di negara maju pasti telah condong ke iklim mengambil keterjangkauan dan keamanan begitu saja. Namun kenyataannya bahan bakar fosil adalah apa yang menjalankan dunia saat ini, dan ini akan menjalankan dunia besok dari 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, atau 20 tahun dari sekarang, tegas Wirth. Lebih jauh pungkasnya minimnya investasi yang sudah menjadi selama bertahun-tahun. Sebelum adanya invasi Rusia telah menyebabkan krisis energi global. Hal ini mendorong kapasitas cadangan negara-negara penghasil minyak semakin terbatas. Kondisi inilah dinilai tidak sesuai dengan menggambarkan terjadinya resiko karena berpindah dari sistem yang membuat dunia berfungsi secara agresif saat ini ke sistem lain dengan mematikan nuklir, mematikan batu bara, mengabaikan minyak dan gas. Terlebih lagi tambahnya bahwa krisis energi diperburuk juga oleh bank-bank Wall Street, perusahaan teknologi besar, elit perusahaan dan organisasi progresif lainnya seperti The World Economic Forum yang telah bekerja sama untuk mendorong agenda energi hijau. Ini adalah dilema bagi pemerintah yang telah memasuki kantor dengan agenda yang sangat jelas untuk mempersulit industri dalam memberikan energi kepada pelanggan. Apa yang menjadi bukti bahwa perang dengan Ukraina dan gangguan pada dasar energi global adalah bahwa negara-negara yang dengan cepat meningkatkan investasi dalam energi hijau dan pembangkit listrik bahan bakar fosil yang dinonaktifkan paling menderita. Jerman adalah contoh utama. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan krisis energi yang terjadi terutama di negara-negara Eropa sudah sangat parah. Kondisi itu kemudian diperparah oleh cuaca di kawasan Eropa yang sudah memasuki musim dingin sehingga kebutuhan energi akan makin meningkat. Dia mengungkapkan krisis energi sudah sangat parah sekali dan sisi lain konflik Rusia dan Ukraina yang tak kunjung selesai akan terus meningkatkan beban masyarakat terutama di Uni Eropa. Hampir 60% gas yang berasal dari Rusia. Dengan adanya pembatasan ataupun embargo yang dilakukan terhadap energi Rusia menjadi buah si malakama. Sebenarnya bagi Eropa dan sekutunya sendiri, bagi global secara keseluruhan menurut Mamit situasi ini akan secara otomatis menggerek harga komoditas. Maka tak pelak akan membuat situasi global berubah menjadi tidak menentu terutama di sekitar sektor energi.
Ini benar-benar menjadi pukulan pasca kemarin. Kita juga sudah dipukul oleh pandemi COVID-19 dengan adanya konflik Rusia dan Ukraina. Ini menambah beban bagi masyarakat secara global dan juga bagi Indonesia terkait dengan semakin mahalnya energi. Krisis energi di Eropa mulai mengancam produksi industri otomotif di benua itu. Hal ini mulai membuat beberapa produsen beraksi. CEO grup merek otomotif yang berpusat di Belanda, Stanley Carl-Therese, mengatakan naiknya harga energi telah menambah kekacauan dalam industri otomotif benua itu. Setelah pandemi COVID-19, ia mengaku sedang mempertimbangkan beberapa opsi agar output tidak terpengaruh. Stellantis sedang mengevaluasi bagaimana mengurangi penggunaan energinya atau bahkan bagaimana menghasilkan listriknya sendiri melalui susunan panel surya untuk menekan biaya tanpa mengorbankan output, ujar kepala perusahaan yang menjadi pemegang merek Poicot dan Dorget diutip oleh Fortune. Hal serupa juga dinyatakan oleh sekelompok industri Inggris Society of Motor Manufacturers (SMT). Selain biaya energi, SMT menyebut kenaikan bahan baku juga mulai dirasakan oleh produsen di negeri Big Band itu. Menurut lembaga itu, kondisi ini akan menjadi ancaman baru saat industri sedang berjalan pulih dari COVID-19. SMT menyebut produksi kendaraan baru masih hampir 40% di bawah tingkat pandemi. Biaya energi tinggi sebagai kekhawatiran terbesar tunggal untuk membuat mobil Inggris pada akhir September, dengan banyak yang sudah melihat kenaikan biaya produksi untuk bahan baku. Krisis energi yang terjadi di Eropa sendiri merupakan dampak dari rencana embargo benua itu terhadap bahan bakar asal Rusia. Ini sebagai respon penolakan Brussels terkait serangan militer Moskow ke Ukraina. Dalam laporan yang baru dirilis Selasa oleh S&P Global Mobility, krisis energi disebut dapat membuat output manufaktur mobil Eropa turun lebih dari 1 juta unit per kuartal. Ini dimulai dari kuartal terakhir tahun ini dan berlanjut sepanjang 2023. Jika Anda melihat melalui rantai pasokan, terutama di mana ada struktur logam yang terburuk dengan pengepresan, pengelasan atau ekstrusi, ada sejumlah energi yang terlibat, ujar Edwin Pope yang merupakan analis utama S&P Global Mobility. Total penggunaan energi di perusahaan-perusahaan ini bisa mencapai 1,5 kali lipat dari apa yang kita lihat di perakitan kendaraan hari ini. Secara anekdot, pihak yang mendengar bahwa beberapa dari kapasitas produksi ini menjadi sangat tidak ekonomis sehingga perusahaan harga hanya menutup tuk saja.